Saya Susma Nur Halifah, NPM 185040060. Saya dari kelas Biologi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana buat kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik semua ya. Semoga kalian tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya masih daring, dan juga semoga penyakit virus COVID-19 ini cepat berlalu agar kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung di kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu keanekaragaman hayati? Siap tidak, Bu? Baik, Ibu jelaskan sedikit ya. Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Untuk tingkat keanekaragaman hayati dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yang kedua tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Nah, yang pertama ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, untuk memahami keanekaragaman hayati tingkat gen, perhatikan gambar ini ya. Bisa kita lihat pada gambar ini ada 2 buah semangka. Yang pertama ada semangka berwarna merah dan ada semangka berwarna kuning. Nah, yang kedua bisa kita lihat ya pada gambar di samping ada bunga mawar merah dan ada bunga mawar putih. Nah, yang ketiga ada buah naga. Warnanya ada yang warna merah dan ada yang warna putih. Yang berikutnya ada gambar variasi warna pada rambut atau bulu kucing ya. Bisa kita lihat juga warnanya sangat menarik. Agar lebih paham, ada variasi warna pada iris mata manusia. Kemudian, orang Eropa biasanya memiliki iris matanya berwarna biru, sedangkan orang Indonesia memiliki iris mata yang warna coklat dan hitam. Dari gambar-gambar yang tadi bisa menyimpulkan nih bahwa keanekaragaman hayati tingkat gen itu adalah variasi yang terdapat di satu spesies atau satu jenis makhluk hidup. Yang tahu nggak mengapa bisa muncul variasi-variasi tersebut, karena apa? Siap tidak. Baik, Ibu jelaskan. Nah, karena terjadinya persilangan atau hibernasi antara gen satu dengan yang lainnya, sehingga memunculkan sifat atau fenotip yang baru. Yang kedua, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, untuk memahaminya, kita bisa lihat pada gambar ini ya. Nah, contohnya yang pertama ada pohon kelapa yang ada di pinggir pantai, kemudian ada pohon nipah yang hidup di air, dan yang ketiga ada pohon kurma yang hidup di padang pasir. Nah, ini merupakan kelompok dari famili Araceae atau kelompok kelapa. Kalau kita perhatikan morfologinya, daunnya mirip ya karena berada dalam satu famili. Nah, contoh berikutnya ada tumbuhan kacang-kacangan. Nah, yang pertama ada kacang polong, kacang tanah, dan kacang panjang. Nah, contoh ini masuk ke famili Fabaceae atau polong-polongan. Gambar tersebut, apakah kalian bisa menyimpulkan nggak atau ada yang bisa nih menyimpulkan keanekaragaman tingkat spesies itu apa? Tidak, Bu. Nah, jadi keanekaragaman tingkat spesies itu variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dan satu famili. Keanekaragaman hayati yang ketiga itu tingkat ekosistem. Perhatikan ya pada gambar di samping ada ekosistem pantai, hujan tropis, dan ekosistem padang pasir. Nah, karena ekosistemnya berbeda, geografinya berbeda, maka tumbuhan yang mendominasi di sana juga berbeda. Nah, kalau di ekosistem pantai didominasi oleh pohon kelapa biasanya. Dan untuk hujan tropis, tumbuhan dan hewan lainnya bervariasi, mulai dari tumbuhan-tumbuhan yang berukuran besar maupun tumbuhan-tumbuhan yang kecil sampai membentuk kanopi. Untuk padang pasir ekosistem ini, tumbuhannya sangat terbatas karena sesuai dengan geografisnya. Nah, untuk tumbuhan yang dominan di tempat
ini ada kaktus, dan untuk hewan biasanya hewan-hewan reptil. Di situ bisa kita ambil kesimpulan nih bahwa keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terjadi karena adanya interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berikutnya ada karakteristik dari keanekaragaman hayati. Yang pertama ada karakteristik keanekaragaman hayati wilayah seperti komodo yang biasa hidup di Pulau Komodo. Kemudian ada bunga Rafflesia arnolida yang ada di Pulau Sumatera, dan ada burung cendrawasih yang ada di Pulau Jawa, dan yang terakhir ada anoa yang ada di Pulau Sulawesi. Berikutnya ada karakteristik persebaran organisme. Untuk persebaran organisme ada 3 tipe fauna. Yang pertama ada tipe fauna oriental, ada tipe fauna peralihan, dan ada tipe fauna Australia. Mempelajari keanekaragaman hayati, tentunya kalian sekarang sudah tahu bahwa tumbuhan dan hewan yang berada di Indonesia ini sangat beragam dan pastinya memiliki manfaat dan nilainya masing-masing. Untuk nilai keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada nilai sandang, contohnya ada tumbuhan kapas yang biasa dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Yang kedua ada jenis berbagai tumbuhan dan buah itu merupakan sumber vitamin. Nah, yang ketiga ada pohon jati yang bisa dimanfaatkan untuk buat rumah. Upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum ini kita membahas, harus kita ketahui bahwa banyak sekali manusia sekarang yang tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri. Bahkan dengan sengaja mereka merusak keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada di lading berpindah, penebangan hutan secara liar, kemudian pembakaran hutan. Nah, itu tentunya akan memusnahkan berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di hutan tersebut. Yang kedua, ada di laut. Misalnya kita lihat ya, ada reklamasi pantai. Nah, reklamasi pantai itu bisa merusak biota-biota atau memusnahkan biota-biota yang ada di sekitar pantai. Dari contoh tersebut, tentunya kita harus melakukan upaya-upaya pelestarian supaya tingkat keanekaragaman hayati Indonesia tidak punah atau tidak rusak lagi ya. Ibu melanjutkan, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu nggak upaya apa saja yang kita bisa lakukan nih untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Caranya itu ada 2. Yang pertama ada secara in situ atau di habitat aslinya. Contohnya seperti cagar alam atau taman nasional. Nah, yang kedua secara ex situ, yaitu atau di luar habitat aslinya. Contohnya ada taman safari, kemudian kebun binatang, dan kebun raya. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dikarenakan waktunya sudah habis juga. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan berupa LKPD dan membuat kelompok untuk pertemuan selanjutnya.